Viral, pasangan Capres-Cawapres tahun 2024, Anies bersama Muhaimin, Ganjar bersama Mahfud MD. Terbaru, Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka. Karena terkait Cawapres, Prabowo Subianto sudah merasa terpojok dan terkunci dengan Cawapres pasangan Anies dan Ganjar yang keduanya punya basis suara NU. Di satu sisi, Prabowo berambisi ingin menang dan jadi presiden tahun 2024. Dalam situasi yang sulit dan kepepet itu, segala cara dipakai. Tidak ada kayu, ranting pun jadi. Tidak ada pilihan lain demi untuk menang. Gibran pun dipinang jadi cawapres. Prabowo memilih putra sulung Presiden Jokowi ini bukan tanpa alasan. Justru itu jurus jitu untuk menang. Oleh karena itu, banyak pihak yang mewanti-wanti jika Prabowo Gibran berpasangan, waspadai kecurangan. Bahkan juru bicara Anies Baswedan sebelumnya telah menandai bahwa Anies bisa menang apabila pemilu berjalan jujur, tidak ada kecurangan. Para pakar hukum berpendapat putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, tidak mungkin bisa ikut Pilpres 2024. Sebab putusan MK yang membukakan jalan bagi Gibran harus dibawa ke DPR RI untuk dibahas dan diputuskan apakah diterima atau ditolak. Akan tetapi, Prabowo tampaknya akan mengumumkan Gibran sebagai cawapresnya. Tidak peduli apakah putusan MK itu akan dibahas oleh DPR atau tidak, ditolak atau tidak. Mengapa Prabowo nekat mengumumkan Gibran sebagai cawapresnya? Dan kalau benar, mengapa Jokowi juga nekat mendorong Gibran maju bersama Prabowo? Pertama, Prabowo dan para pendukungnya yakin dia akan menang di Pilpres 2024 bersama Gibran. Karena mereka percaya Jokowi pasti akan habis-habisan demi Gibran. Ini ada benarnya. Misalnya saja, sekian banyak parpol bisa digiring oleh Jokowi untuk ikut koalisi Prabowo Subianto. Kedua, Jokowi percaya Prabowo akan melindungi dia dan keluarganya setelah turun dari kursi presiden. Jokowi mencemaskan kejaran hukum terhadap dia dan keluarganya. Banyak yang melihat kemungkinan besar Jokowi dan keluarganya terjerat masalah hukum. Ketiga, Jokowi tidak bisa menitipkan keinginannya kepada Ganjar Pranowo. Sebab Ganjar dipastikan akan berada di bawah kontrol PDI Perjuangan, terutama Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Keempat, Partai Golkar sudah resmi mencalonkan Gibran untuk mendampingi Prabowo. Tentu Jokowi merasa tidak mungkin mementahkan keinginan Golkar itu. Sebab kalau Jokowi dan Gibran mundur dari skenario Golkar itu, maka suasana koalisi bakal rumit. Jadi Prabowo hampir pasti akan mengumumkan Gibran sebagai calon wapres. Meskipun banyak pakar hukum dan politisi yang memberi peringatan bahaya Gibran sebagai wapres terpilih, Prabowo tidak menghiraukan itu. Yang penting menang Pilpres 2024. Nah, mungkinkah Prabowo Gibran menang? Ini cerita lain lagi. Ada beberapa hal. Pertama, publik Indonesia gamang kalau Gibran harus naik menjadi presiden jika Prabowo berhalangan sebagai presiden. Potensi ini sangat besar. Usia dan kondisi Prabowo tidak meyakinkan. Karena itu,
Prabowo Gibran tidak mudah untuk menang. Tidak seperti keyakinan Prabowo dan pendukungnya bahwa Gibran adalah faktor penting untuk menang. Tapi Presiden Jokowi dengan kekuasaan dan pengaruhnya bisa saja menjadikan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Jokowi memiliki peralatan lengkap untuk itu. Untuk menghadapi kemungkinan ini, maka hal yang terpenting adalah mengantisipasi penipuan suara. Manipulasi hitungan cepat atau quick count harus menjadi kecurangan yang konstan. Rakyat tak boleh lengah. Antusias dan preferensi publik pada Anies Baswedan yang hari-hari ini diterjemahkan sebagai kemenangan bisa dengan mudah dibalik oleh tangan-tangan kekuasaan. Skenario busuk Pilpres 2019 lalu masih segar dalam ingatan. Sebab itu, kalau Gibran jadi pendamping Prabowo, maka waspadailah kecurangan. Sebelumnya, bahkan juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, optimistis pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau yang disingkat Amin dapat memenangkan pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Syaratnya, menurut dia, proses demokrasi berjalan dengan benar. Sudirman mengatakan, demokrasi yang berjalan dengan benar tersebut menjadi satu hal yang tak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Mungkin kalau demokrasinya benar, insya Allah Anies dan Muhaimin akan menang, katanya usai ditemui dalam konferensi Simpul Relawan Amin kawal pendaftaran ke KPU RI Selasa 16 Oktober 2023 sebagaimana dikutip dari Tempo. Sudirman Said menjelaskan apa yang dia maksud dengan demokrasi secara benar. Dia menyatakan demokrasi akan dijalankan secara benar jika asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau yang sering disebut luber dan jurdil ditegakkan. Itu artinya pemilu jujur, kata Sudirman Said. Untuk menegakkan asas luber dan jurdil itu, Sudirman Said menekankan netralitas semua pihak mulai dari aparat negara, penyelenggara negara hingga penyelenggara pemilu. Aparat netral, penyelenggara negara netral, dan insya Allah akan menjadi jalan, ujarnya. Tanggapan Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan sendiri juga menghormati terkait pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Namun Anies juga meminta agar penyelenggara pemilu harus netral.